Haleluya, haleluya. Salam saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini dan saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah mengingatkan kepada kita, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang menghormati Tuhan, bagi orang yang menghargai Tuhan, dan bagi orang yang menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Takut akan Tuhan akan terbit namanya surya kebenaran, bahkan kesembuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, Tuhan mau kita sehat. Saya percaya di antara kita yang menonton YouTube saya ini tidak ada yang rindu supaya dia sakit-sakitan sepanjang masa. Saya percaya di antara kita ini dia tidak rindu supaya setiap hari dia flu. Dia tidak rindu supaya setiap hari dia sakit mah. Dia tidak rindu supaya setiap hari dia kena asam urat, saudara dikasih itu, atau gula darah, kolesterol darah, bahkan apapun. Dia tidak ada kerinduan baginya. Tetapi saya percaya hari ini setiap pribadi kita rindu supaya kita tetap sehat. Berarti kita, ya satu frekuensi dengan Tuhan kalau begitu. Satu frekuensi biar gak keren. Anak-anak muda kan ngomong begitu kan, satu frekuensi. Nah berarti kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, itu maunya Tuhan. Ya Tuhan tidak menghendaki kita sakit-sakitan. Tuhan tidak menghendaki kita menderita. Tuhan tidak pernah menghendaki kita masuk rumah sakit setiap hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mau begitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau. Dia menghendaki kita supaya kita sehat. Kalau kita sehat, saudaraku dikasihi Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan. Kalau kita sehat, saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa membawa damai. Kalau kita sehat, saudaraku dikasihi Tuhan, bisa kita membawa keselamatan. Kita memberitakan nama Yesus. Kalau kita sehat, bisa kita impartasikan, saudaraku, kepada orang lain. Hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kalau kita sehat, bagaimana kita sehat? Bagaimana kita bisa banyak melayani kalau kita sakit-sakitan? Hari ini masuk rumah sakit, besok masuk rumah sakit. Bagaimana kita mau hanya keluh kesah, Tuhan kenapa begini? Saya sakit-sakitan, kenapa begini? Tetapi saya percaya hari ini setiap pribadi kita rindu, yaitu supaya kita tetap sehat. Itu maunya Tuhan. Nah, mengapa Tuhan menginginkan kita supaya sehat, saudaraku dikasihi Tuhan? Yang pertama, karena Allah tidak pernah menciptakan penyakit bagi manusia. Katakan bersama dengan saya, Allah tidak pernah menciptakan penyakit buat manusia. Allah tidak pernah menciptakan penyakit itu sebenarnya buat manusia. Yang membuat itu penyakit adalah karena dosa, karena melanggar aturan-aturan yang ada. Sudah dibilang jangan minuman yang memabukkan, sudah dibilang jangan ini, jangan ini. Itu yang membuat saudara dikasihi Tuhan. Sudah dia omongi jangan narkoba segala macam. Dia lakukan hal yang menderita OD dan mati, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dari diri kita. Jadi untuk itu saudaraku, Allah tidak pernah menciptakan penyakit. Dia nggak ciptakan supaya kita sakit-sakitan. Nggak pernah diciptakan supaya kita sakit ginjal. Nggak pernah dia ciptakan kita supaya jadi sakit gula. Tidak. Bukan Tuhan menciptakan itu, tetapi karena dosa makanya ada namanya penyakit. Makanya saya baca ayat saudaraku di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah sebenarnya dia merindukan kita supaya tetap sehat. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita tetap sehat? Yang kedua, karena penyakit berasal dari dosa dan ketelodoran manusia. Karena penyakit itu adalah berasal dari ketelodoran manusia. Teledor, saudara dikasihi Tuhan, melakukan segala macam. Dan itu yang tidak akan
Tuhan inginkan, itu yang Tuhan tidak mau, itu yang Tuhan, kenapa? Jangan teledor dan segala macam. Sudah dilarang, jangan terlalu banyak makan ini, masih rakus saja. Banyak begitu. Sudah tahu sakit mah, dilarang sama dokter, jangan makan sayur ini dan ini segala macam, masih melakukan aja. Ya, sudah dilarang sama dokter, sudah ada darah tinggi, jangan begini dan begitu, masih melakukan aja. Sudah dibilang sama dokter, kamu punya gula darah tinggi, masih makan yang manis-manis. Itu saudaraku dikasih. Kenapa? Manusia teledor segala macam. Apakah boleh saya makan? Boleh. Tetapi ada porsi-porsinya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya. Makanya hari-hari ini mari kita jaga kesehatan kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan mau kita tetap sehat? Karena Tuhan memberitakan kita tetap percaya dan menyembah kepada Dia. Tujuan Tuhan supaya kita tetap percaya dan menyembah Dia. Saya percaya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap pribadi kita. Tetap jaga kesehatan mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus memberkati.